Halo, Sobat Cek Fakta. Indonesia akhirnya melaju ke final Piala AFF 23 2025 setelah menyingkirkan Thailand dalam laga mendebarkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi, tunggu dulu, di balik euforia kemenangan lewat adu penalti, terselip banyak tanda tanya. Apakah timnas U23 kita benar-benar dominan? Atau justru masih menyimpan kelemahan yang bisa dimanfaatkan Vietnam di final nanti? Dalam video kali ini, kita akan bongkar analisis taktik dan duel di lini tengah yang jadi sorotan pengamat, absennya Arhan Fikri, dan dampaknya pada kreativitas tim. Siapa pemain yang paling menentukan di final nanti dan benarkah Indonesia beruntung lebih dari sekadar hebat? Simak terus sampai akhir, dan seperti biasa, kami hadir bukan hanya untuk merayakan, tapi untuk mengungkap fakta di balik berita. Ini Cek Fakta mengungkap yang tersembunyi, menjernihkan yang bias. Garuda Muda ke final Piala AFF U23 2025, pengamat sebut masih butuh kreativitas timnas U23 Indonesia sukses melangkah ke final ASEAN U23 Championship 2025 setelah menyingkirkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 7-6. Pertandingan timnas U23 Indonesia vs Thailand berlangsung 1-1 hingga babak tambahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 25 Juli tahun 2025 malam. Laga Piala AFF U23 2025 timnas U23 Indonesia vs Thailand ini berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama bermain solid, terutama di lini tengah dan belakang. Pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo menyebut laga Indonesia vs Thailand ini penuh pertarungan lini tengah tanpa kreativitas yang mencolok dari kedua tim. Menang mendebarkan, tapi kedua tim sebenarnya sama-sama bagus di tengah oke, di belakang juga oke. Thailand solid di belakang tapi tumpul saat penyelesaian, tuturnya kepada Kompas. Gol Thailand bagus tapi karena blunder kita, gol kita juga karena lengahnya Thailand. Ia juga mencermati bahwa permainan yang ditunjukkan hanya berkutat pada duel lini tengah. Kedua gol yang tercipta baik dari Yotsakon Burafa Thailand maupun Jan Srivan Indonesia merupakan hasil dari kesalahan lawan. Untuk itu, ia menyoroti absennya Arhan Fikri menjadi kehilangan besar bagi Indonesia dan menilai tak adanya jenderal di lini tengah cukup terasa. Susunan pemain Gerald Van den Berg sudah oke, tapi minus Arhan Fikri masih terasa. Menarik ditunggu apakah Arhan bisa berbuat sesuatu di laga selanjutnya, karena yang dibutuhkan adalah gol, kata Gita Suwondo. Laga berlangsung tanpa gol hingga 120 menit dan berujung pada penalti membuat hasil pertandingan sangat bergantung pada keberuntungan. Apalagi, drama adu penalti melawan Thailand berjalan menegangkan. Setelah eksekutor kedua Thailand gagal, Indonesia sempat unggul namun laga tetap ketat hingga sudden death. Ia juga mengapresiasi penampilan Hoki Caraka yang tampil krusial di momen penalti meski saat bermain sempat tampil inkonsisten. Hoki Caraka akhirnya bisa membuktikan cetak gol krusial. Dia sanggup mengatasi tekanan walaupun lebih banyak main di sayap, ujar mantan jurnalis olahraga senior itu. Tapi saat turun itu, dia sering blunder membuat Thailand leluasa menyerang di babak kedua perpanjangan waktu. Akhirnya, setelah kiper Muhammad Ardiansyah menggagalkan tendangan Yotsakon Burafa, Alvarez Buffon menjadi penentu kemenangan lewat eksekusi terakhir yang membawa Indonesia menang 7-6. Apapun harus diapresiasi, kita lolos ke final. Sempat unggul, sempat disamakan, tapi akhirnya kita tetap menang, sambungnya. Selanjutnya Garuda Muda tinggal selangkah lagi mengukir sejarah. Tim akan menjalani laga puncak ASEAN U23 Championship 2025. Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB mendatang. Tim asuhan pelatih Kim Sang-sik dikenal sebagai tim yang bermain keras dan agresif. Berbeda dengan timnas Thailand yang lebih stylish. Final harus lebih hati-hati. Vietnam tidak si powerful talent, tapi jauh lebih keras merebut bola, pungkas Gita Suwondo. Malam Jumat, 25 Juli tahun 2025. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, bergetar oleh semangat ribuan supporter merah putih. Tribun penuh, genderang dipukul tanpa henti, bendera dikibarkan dengan bangga. Aroma pertandingan besar begitu terasa di udara.
Indonesia melawan Thailand, semifinal Piala AFF 23 2025. Dua tim raksasa Asia Tenggara bertarung demi satu tiket ke final. Namun, pertandingan justru berjalan dalam intensitas yang dingin dan terkunci. Kedua tim tampil disiplin, hati-hati, dan penuh strategi. Laga ini lebih mirip adu kecermatan antar pelatih daripada duel terbuka antar pemain muda penuh darah panas. Hingga akhirnya pertandingan berakhir 1-1 dan ditentukan lewat adu penalti dramatis yang berakhir 7-6 untuk kemenangan Indonesia. Salah satu suara yang mencuat selepas laga adalah dari Gita Suwondo, pengamat sepak bola nasional sekaligus mantan jurnalis olahraga senior. Dalam wawancaranya kepada Kompas, Gita menyebut bahwa meski kemenangan patut disyukuri, Indonesia menunjukkan keterbatasan dalam kreativitas. Menang mendebarkan, tapi kedua tim sebenarnya sama-sama bagus di tengah oke, di belakang juga oke. Thailand solid di belakang tapi tumpul saat penyelesaian, ujarnya. Gita menyoroti bahwa pertandingan lebih banyak bergulir di lini tengah dengan dominasi permainan yang serba hati-hati. Kedua gol yang tercipta, menurutnya, bukan hasil kreativitas murni, tapi lebih karena kesalahan lawan. Gol Thailand bagus tapi karena blunder kita, gol kita juga karena lengahnya Thailand. Jati bukan kreasi tajam, tapi hasil momentum, lanjut Gita. Salah satu faktor yang paling disorot dalam analisis Gita adalah absennya Arkan Fikri. Gelandang kreatif asal Arema FC ini selama turnamen menjadi otak serangan Indonesia. Ketika ia absen karena cedera ringan, terlihat jelas ada kekosongan di lini tengah Garuda Muda. Susunan pemain Gerald Van den Berg sudah oke, tapi minus Arhan Fikri masih terasa. Menarik ditunggu apakah Arhan bisa berbuat sesuatu di laga selanjutnya, karena yang dibutuhkan adalah gol, ucap Gita. Lini tengah Indonesia memang kuat secara bertahan, namun kehilangan kelincahan dan kreativitas saat membangun serangan. Absennya Arhan membuat bola sering mentok di sepertiga tengah lapangan. Sirkulasi bola lambat dan terputus. Tak heran, Garuda Muda kesulitan menembus blok pertahanan Thailand yang bermain dengan garis rapat. Ketika pertandingan berakhir 1-1 dan harus dilanjutkan ke babak adu penalti, atmosfer JBK berubah total. Penonton menahan napas di setiap eksekusi. Setelah masing-masing tim menjalankan 5 penendang, skor tetap imbang. Thailand sempat kehilangan momentum ketika eksekutor kedua mereka gagal. Indonesia memanfaatkan keunggulan sementara, tetapi Thailand mengejar. Adu penalti pun berlanjut hingga sudden death. Pada akhirnya, penentu datang saat Yotsakon Burafa striker andalan Thailand gagal menembus gawang yang dijaga Muhammad Ardiansyah. Kemudian Alvarez Buffon mengunci kemenangan dengan tendangan tenang ke sudut kiri gawang. Gita Suwondo memberikan catatan positif, apapun harus diapresiasi, kita lolos ke final. Sempat unggul, sempat disamakan, tapi akhirnya kita tetap menang. Itu penting secara mental, katanya. Selain Buffon dan Ardiansyah, satu nama yang juga mendapat sorotan adalah Hoki Caraka. Striker muda PSS Sleman ini tampil sebagai pemain sayap dalam formasi Van den Berg. Gita mencermati performanya yang naik turun, tapi memberikan kontribusi krusial dalam adu penalti. Hoki Caraka akhirnya bisa membuktikan cetak gol krusial. Dia sanggup mengatasi tekanan walaupun lebih banyak main di sayap, ujarnya. Namun, Gita juga tak menutup mata pada kelemahan Hoki. Di babak kedua perpanjangan waktu, justru posisi Hoki beberapa kali dieksploitasi oleh Thailand. Pergeseran posisi yang kurang rapi membuka ruang bagi lawan untuk menyerang balik. Beruntung, lini belakang Indonesia tampil disiplin. Lolos ke final bukan akhir, melainkan awal dari tantangan lebih besar. Di laga puncak, Garuda Muda akan menghadapi Vietnam U23, tim yang dikenal bermain agresif, keras, dan fisikal. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 29 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Gita memperingatkan bahwa gaya bermain Vietnam berbeda dengan Thailand. Vietnam tidak si powerful Thailand, tapi jauh lebih keras merebut bola. Mereka punya pressing tinggi dan stamina luar biasa. Indonesia harus hati-hati dan tak boleh mengandalkan keberuntungan seperti di semifinal, jelasnya. Kehadiran Arhan Fikri sangat dinantikan. Selain itu,
Keputusan pelatih Jarod van den Broek soal siapa yang akan jadi starter di lini tengah akan sangat menentukan arah permainan Indonesia. Perjalanan Indonesia menuju final tidak mudah. Laga pembuka vs Kamboja menang meyakinkan dengan skor 3-0. Laga kedua vs Myanmar menang tipis 1-0 lewat penalti Buffon. Semifinal vs Thailand imbang 1-1, menang adu penalti 7-6. Total, Indonesia hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen dan mencetak 5 gol. Namun hanya 1 gol yang berasal dari skema permainan terbuka. Ini menegaskan lagi pentingnya kreativitas dan eksplorasi taktik dalam laga final nanti. Timnas Indonesia U23 belum pernah menjadi juara Piala AFF U23 sejak ajang ini dimulai. Final tahun ini adalah kesempatan emas, apalagi bermain di depan publik sendiri. Kemenangan bukan hanya tentang piala, tapi tentang bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia Tenggara dengan generasi muda berbakat. Namun, untuk meraihnya, Garuda Muda tak boleh hanya mengandalkan semangat. Butuh ketajaman, kecermatan, dan terutama kreativitas dalam membongkar pertahanan Vietnam. Semua mata kini tertuju pada satu nama, Arkan Fikri. Akankah ia tampil dan menjadi pembeda? Gita Suwondo menutup analisanya dengan satu kalimat, "Final bukan soal siapa yang lebih keras, tapi siapa yang bisa berpikir lebih cepat dan cerdas." Semoga itu Indonesia.